Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Harapan saya Anda baik-baik saja, Anda dan keluarga Anda di rumah, ya. Kemudian masih tetap stay at home, tidak kemana-mana karena kondisi di luar tidak memungkinkan untuk kita harus jalan-jalan kemana-mana. Oleh karena itu izinkan saya untuk dapat memberikan sedikit informasi tentang tanaman, suatu tanaman, bukan tanaman ini aja, tapi umumnya pada tanaman, bahwa pergantian tanaman atau repotting, pergantian pot, pergantian tanah itu perlu kita lakukan. Kenapa ini harus kita lakukan? Teman-teman, kalau kita lihat tanaman itu dia tumbuh, jelas tumbuh bukan bagian di atas tanah saja yang tumbuh, tapi perakaran pun akan tumbuh. Dengan semakin bertambahnya waktu, akar ini akan semakin banyak. Akan semakin banyak. Kemudian yang kedua di sini adalah bahwa kalau kita tidak menggantikan tanah, repotting, maka jelas bahwa di dalam tanah itu akan terjadi ada perubahan-perubahan, terutama tekstur dan struktur tanah. Semakin lama kita pertahankan dalam pot, maka tekstur maupun struktur tanah itu akan berubah. Oleh karena itu, jangan heran pada waktu teman-teman menyiram tanaman, kadang-kala kita berhadapan dengan kurangnya retensi air itu ke dalam tanah. Tanah itu semakin padat. Akar banyak, tanah padat, tekstur maupun struktur menjadi jelek. Kemudian yang berikut di sini, akibat daripada itu tadi, maka kondisi tata udara di dalam tanah itu menjadi jelek. Kita kenal dengan aerasi tanah menjadi jelek. Aerasi berarti bahwa tata udara tanah itu menjadi kurang baik, kandungan CO2 itu menjadi tinggi, dan oksigen menjadi rendah. Dan kita ketahui bahwa oksigen itu penting sekali bagi tanaman di dalam tanah. Perakaran tanaman ini juga melakukan proses yang kita kenal dengan proses respirasi. Kalau respirasi ini tidak berjalan baik di dalam tanah, respirasi akar tidak berjalan baik, maka yang jelas bahwa transportasi unsur hara ke atas tanaman itu juga akan terhambat. Sejalan dengan transportasi unsur hara, jelas bahwa air itu juga ikut. Jadi di dalam air itu ada unsur hara, dia harus terangkat ke atas untuk melangsungkan aktivitas metabolisme tanaman. Oleh karena itu repotting ini perlu kita lakukan. Mengganti tanah, mengganti pot, membuang akar-akar yang tidak bagus, yaitu perlu kita lakukan. Di sini saya punya tanaman Dieffenbachia yang ada, ya. Dieffenbachia, bahwa Dieffenbachia ini perlu diganti tanahnya. Saya melihat bahwa pertumbuhannya sudah tidak bagus, ya, walaupun tanamannya kelihatan bagus, tapi yang jelas bahwa ini sudah cukup lama dalam pot. Saya akan angkat dia. Bagaimana kita lihat akarnya seperti apa? Ya, ini cukup keras. Iya. Teman-teman lihat akarnya seperti ini. Wow. Ini sudah. Ini akar banyak sekali. Ini kalau kita tidak repotting, maka akar-akar ini akan mengelilingi pot ini dan sulit sekali. Ada akar-akar yang efektif dalam pengambilan air maupun unsur hara, tetapi ada akar-akar yang tidak efektif lagi. Akar-akar yang tidak efektif ini cukup panjang. Ini perlu kita buang. Penyerapan unsur hara itu akan banyak terjadi melalui bulu-bulu akar, rambut-rambut akar ini. Sedangkan yang seperti ini kurang bermanfaat. Ini perlu kita buang. Yang berperan adalah akar-akar serabut ini, itu yang perlu kita pertahankan. Oleh karena itu perlu dibuang akar-akar yang lain. Saya buang ini aja, ini teman-teman. Ini saya buang. Oke, saya tempatkan di sini aja. Saya buang ini yang panjang-panjang saya harus buang. Ini nggak ada manfaatnya, ya. Jadi kalau kita ganti pot, ganti tanah, akar-akar pun harus dibuang. Istilahnya kita pangkas akar. Yang jelas bahwa tanaman ini akan mengalami stagnasi pertumbuhan untuk sementara, penghambatan pertumbuhan, tapi selanjutnya dia akan tumbuh lebih baik. Sementara dia akan mengalami stagnasi karena pergantian media ini. Oke, jadi teman-teman, ini saya sudah lakukan. Ini tanaman Dieffenbachia. Jadi untuk tanaman apa saja kita harus lakukan seperti itu. Kita buang bagian tanaman di atas tanah, daun yang tidak bagus kita buang, ya. Ini kita buang juga bila perlu. Kemudian akar-akar yang terlalu banyak perlu kita buang, ya, gitu. Yang tidak optimal dalam pengambilan unsur hara. Selanjutnya, teman-teman, ini media yang saya pakai. Media yang saya pakai di sini, ini adalah tanah yang saya katakan subur. Nah, kemudian di sini adalah sekam bakar.
Kemudian ini adalah kotoran sapi, ya, kotoran sapi yang sudah jadi. Saya akan campur dia dengan perbandingan tanah 2, kemudian kotoran sapi 2, kemudian ini sekam bakar 1, 2, 2, 1. Ini saya akan campur dia jadi satu. Ya, ini campur aja. Jelas bahwa kalau kita perhatikan di sini tanah yang ada itu ya unsur haranya ada cukup, tapi tidak sebanyak kotoran sapi tadi. Kotoran sapi itu kayak unsur hara. Kemudian yang kedua di sini adalah sekam bakar. Sekam bakar ini mungkin unsur haranya terbatas, tapi dia membantu sekali dalam menata aerasi di dalam tanah. Itu perlu ada. Jadi keadaan fisik tanah itu harus baik. Demikian pula keadaan kimia tanah. Kimia tanah itu harus bagus, kemudian keadaan fisik pun bagus. Nah, itu akan menunjang sekali dalam pertumbuhan perakaran tanaman itu, teman-teman. Ya, ini saya sudah campur bagus, ya. Jadi ini yang kita sebut tanah ini remah. Jadi kalau remah saya lepas, nah ini seperti ini tanah remah. Ini yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah seperti ini. Nah, saya masukkan ke dalam pot. Ya, masukkan dulu sedikit. Nah, kemudian kalau kurang saya tambah aja. Oke, sudah. Nah, ini kita masukkan. Sudah, tidak apa-apa. Ini untuk sementara yang akan mengalami stagnasi pertumbuhan. Ya, mungkin teman-teman lihat nggak tumbuh untuk sementara, nggak kelihatan, nggak nampak pertumbuhan karena dia masih penyesuaian dengan lingkungan tumbuh yang baru itu sedang dilakukan. Ya, terjadi pembentukan akar-akar baru lagi. Nah, jadi akar-akar baru ini lebih dulu terbentuk, baru bagian atas tanaman akan terbentuk dengan sendirinya. Itu perlu terjadi seperti itu, ya. Jadi pembentukan akar-akar baru itu terjadi dulu dalam tanah, setelah itu baru oke. Ya, jadi ini selanjutnya saya bisa tambah. Oke. Oke, apa-apa, gitu aja. Jadi itu teman-teman, ya saya akan tambah lagi tanah seperlunya. Kemudian jangan lupa siram. Setelah itu saya akan siram, jangan lupa siram. Ya, dan dia akan tumbuh bagus. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa pertumbuhan itu akan dimulai setelah munculnya akar-akar baru. Baru dia akan tumbuh lebih baik dan pertumbuhan itu akan nampak. Kalau di dalam tanah kita tidak akan kelihatan pertumbuhannya karena akar tersembunyi. Tapi yang kita lihat di sini adalah apakah dia membentuk daun baru atau tidak, atau terjadi perpanjangan batang atau tidak, itu kelihatan. Kalau pertumbuhan itu di atas terjadi, maka kita pastikan bahwa akar sudah terbentuk dengan baik. Oke, ini saya akan siram lagi. Ya, saya akan siram. Jadi itu teman-teman, itu pentingnya pergantian tanah di dalam pot, pembuangan akar-akar yang tidak optimal dalam pengambilan unsur hara, memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman, itu perlu kita lakukan. Dengan demikian akan menjamin pertumbuhan tanaman ini akan berjalan secara optimal. Saya kira itu saja sedikit informasi, bukan hanya bagi tanaman Diffenbachia padi, tetapi umum juga pada tanaman-tanaman yang lain. Perlu dilakukan repotting setelah sekian lama kita pertahankan di dalam pot yang sama dengan tanah yang sama. Oke, sekian saja informasi dari saya bagaimana melakukan repotting pada tanaman. Sampai kita ketemu pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Oke, jangan lupa subscribe dan berikan komentar bila mana Anda ingin memberikan komentar. Sampai jumpa, bye.